Hai semuanya, selamat datang kembali di Max Leadership Podcast with David Cokro Raharjo. Bersama saya Jonathan Septiadi, Executive Partner from Max Leadership Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang begitu penting. Bagaimana pertumbuhan pribadi kita bisa menjadi hadiah terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin teman-teman bakal berpikir, apa hubungannya ya pertumbuhan pribadi kok bisa jadi hadiah buat orang lain ya. Tapi kamu akan mendengarkan lebih lagi dari apa yang akan Coach David ajarkan hari ini. Dan setelah itu kita berbicara tentang topik-topik yang lebih luas lagi tentang bagaimana pertumbuhan pribadi ini. Seperti apakah work-life balance adalah sebuah mitos atau kenyataan. Terus hubungannya pertumbuhan pribadi sama identitas apa. Dan bagaimana caranya kita mempersiapkan di akhir tahun yang akan datang. Bersama seseorang yang saya kenal secara pribadi, yang juga teman dekatnya Coach David. Dan orang yang begitu banyak menjadi bagian dari cerita Max Leadership Indonesia juga. And I'm so excited nanti bisa membagikan pengalaman-pengalaman tersebut dengan teman-teman semua. But for now, let's listen to David Cokro Raharjo. Izinkan saya memulai dengan bilang begini. The best gift you can give to the world is the healthy you. Izinkan saya ulang sekali lagi. The best gift you can give to the world is the healthy you. Hadiah terbaik yang bisa kamu berikan kepada dunia kamu adalah versi kamu yang sehat. Itulah hadiah yang terbaik yang setiap bapak dan ibu dan teman-teman dan termasuk saya juga bisa berikan kepada dunia kita, yaitu adalah versi kita yang sehat. Bukan versi kita yang kaya, bukan versi yang keren, bahkan bukan versi kita yang dermawan, tetapi yang sehat. Kesehatan adalah ciri-ciri khas daripada a sustainable organization. Sebuah organisasi bisa langgeng 10, 20, bahkan 100 tahun karena organisasinya sehat. Bukan karena dia kaya raya, bukan karena dia keren, bukan karena dermawan, bukan karena punya berapa ribu cabang, bukan karena punya berapa juta pegawai, dan seterusnya, tapi karena sehat. Dalam konteks kepemimpinan, setidaknya ada 9 hal yang bisa kita periksa. Lakukan ini seperti sedang di akhir tahun seperti ini, Anda sedang membuat sebuah rencana untuk melakukan general check-up untuk lihat gula darahnya seperti apa, tensinya seperti apa, and things like that. Well, ada 9 hal yang bisa kamu periksa untuk kesehatan kepemimpinan kamu. Are you ready? Number 1, yaitu adalah physical. Untuk secara fisikal, saya mengukurnya dengan 3 hal yang berbeda. Yang pertama adalah body fat percentage. Body fat percentage saya pada saat ini adalah di bawah 20% dan mencapai target. Saya tahu bahwa atlet sebagai contohnya body fat percentage-nya 12% dan turun ke bawah. Jadi saya mau di bawah 20%. Dan suatu hari, siapa tahu, saya juga bisa 12%. Yang kedua adalah muscle mass. Bukan fat mass dan bukan juga water mass, tapi adalah muscle mass. Artinya ada berapa banyak otot. Selagi umur kita sekarang sudah mendekati angka 50 tahun, yang kita perlu perhatikan baik-baik yaitu adalah massa daripada otot yang ada di dalam tubuh saya. Dan yang ketiga yang mungkin gak banyak orang periksa, yaitu adalah aerobic heart rate. Secara berkala, 1 bulan mungkin bisa 4 kali, 5 kali saya akan naik ke sebuah mesin treadmill dan berlari atau mengayuh sepeda sampai detak jantung saya adalah di atas 125 beats per minute selama 20 menit. Itu adalah cara saya mengukur apakah secara fisik saya masih sehat atau tidak sehat. Okay, now Anda perlu tahu umur kalian sendiri, periksa dengan dokter, but that's what I do. 125 BPM for 20 minutes. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emotional. Dan emotional yang saya mau bentuk namanya adalah zero anger. Dan zero anger itu nyatanya dari apa? Saya tahu bahwa saya gak bikin orang lain marah, apalagi dendam sama saya. Which I'm gonna be honest with you. Masih ada orang yang marah sama saya, dendam mungkin tidak, tapi yang paling tidak masih marah. Dan tidak terjadinya seminggu sekali, mungkin seminggu masih beberapa kali. So you see, I still have work to do. Yang ketiga adalah secara mental. If you are strong mentally, if you are healthy mentally, it is very easy for you untuk mengatakan Anda punya mimpi yang besar. Dan caranya untuk tahu, untuk saya, yaitu adalah pada saat saya berumur 80 tahun, apakah saya memiliki sebuah visi dan misi yang penuh dengan hope, penuh dengan harapan yang besar. Hopeful vision and mission when I am 80 years old. Itu caranya saya mengetahui bahwa mental saya masih sehat.
Yang keempat adalah financial. You heard me say this many times. Kita punya sumpah untuk hidup sederhana, bukan sumpah jadi orang miskin. Ada dua hal yang kita periksa. Yang pertama adalah bahwa hidup kita pakai budget, dan yang kedua adalah ada akuntabilitas bagaimana uang itu dikelola. Yang kelima adalah intellectual. Kalau dulu sampai beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya mengukur kesehatan intelektual saya berdasarkan berapa banyak buku yang saya bisa baca dan berapa framework yang saya bikin. Tapi mulai dari kira-kira 1 tahun belakangan ini, saya mengukur intelektual saya dengan berapa banyak buku atau artikel yang saya bisa tulis. Sebagai contohnya, memasuki tahun 2026, ada 3 buah buku yang menjadi target saya untuk menyelesaikan tulisan-tulisan saya dan diterbitkan oleh penerbit yang memang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah seksual. Seksual buat kami adalah, cara hitungnya adalah zero platonic relationship. Artinya adalah tidak ada seorang lawan jenis, atau kalau mungkin di zaman sekarang juga bahkan same sex gitu ya. Tapi dari kacamata saya, lawan jenis yang dimana saya memiliki hubungan yang intim, yang mesra, walaupun tidak pernah berhubungan secara seks atau tidak berhubungan secara pegang-pegang atau whatever it may be. It's called zero platonic relationship. Yang berikutnya adalah spiritual, secara rohani, yaitu ada 3 hal yang kami hitung, yaitu adalah apakah saya masih rajin berdoa, masih rajin berpuasa, dan masih rajin memberikan gift atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan apa-apa kembali kepada kami. Yang berikutnya adalah generational. Pada saat ini saya bisa katakan bahwa kami bisa berhubungan, bisa bergenerasi dengan seorang bayi. Betul-betul bayi berumur 1 hari, sampai sekarang ada kakek saya yang berumur 97 tahun. Yang terakhir ada relational, yaitu adalah saya bertanya apakah saya ada zero enemy. Artinya tidak ada musuh terselubung atau musuh yang benar-benar mencoba untuk mencelakakan saya. So I'm going to repeat you the 9 things, yaitu adalah physical, emotional, mental, financial, intellectual, sexual, spiritual, generational, dan relational. Dan ini adalah the best gift that you can give kepada dunia kita, baik itu kepada istri Anda atau suami for that matter, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk komunitas, untuk kantor, untuk siapapun yang ada di antara kita. The best gift that you can give is the healthy you. Karena itu pertanyaan saya adalah, dalam 1 tahun ini, apakah kesehatan kamu membaik, menurun, atau sama saja? Ada perbedaan bahwa masih ada PR yang perlu dikerjakan dengan kesehatan kita actually menurun. Artinya 80% dari segala sesuatu yang saya baru sebutkan dalam grafik yang sedang turun ke bawah. You need to do something about it. Dalam 1 tahun ke depan, apa yang perlu saya lakukan supaya saya membaik? Di dalam setiap kategori, saya memberikan PR kepada kalian untuk mengambil kertas atau bahkan jurnal dan menuliskan apa-apa saja yang saya perlu lakukan supaya saya dalam kondisi yang lebih baik 1 tahun dari sekarang. Baru-baru ini saya bersama dengan John Maxwell, kita bertemu dengan beberapa pemimpin. Kemudian ada orang bilang sama John Maxwell gini, dia bilang, "Hey John, Indonesia has a leadership crisis. I am glad that you are here." Saya senang John, kamu ada di Indonesia karena Indonesia punya krisis kepemimpinan. And jawaban John Maxwell is so classic. Dia bilang begini adalah, "My friend, the whole world is in leadership crisis." Seisi dunia, bukan hanya di Indonesia, kita sedang mengalami krisis kepemimpinan. Coba pikirkan baik-baik. Dunia kita tidak lagi krisis orang pinter, juga gak lagi krisis orang kaya, juga bahkan tidak krisis orang yang suka kerja keras. Yang pastinya dunia kita tidak krisis dengan orang yang kepingin, termasuk kepingin lihat perubahan. Dunia tidak krisis dengan penonton. Dunia krisis dengan pemain. And the world is in need of leaders. Indonesia dan dunia kita sedang membutuhkan para pemimpin. Saya ada pertanyaan, kalau saya adalah seorang pemimpin yang sakit-sakitan melulu, bisa kaya raya, bisnisnya bisa besar, bisa kerja keras 10 tahun, tapi kemudian jatuh sakit sehingga semua kekayaan dan semua kesuksesan dan semua keuntungan semuanya dibuang ke tong sampah 10 tahun kemudian. Bukankah itu adalah pekerjaan yang sia-sia?
Dan bukankah kalau kita tahu bahwa sesuatu yang kita bangun 10 tahun lagi atau bahkan, kalau saya boleh, 100 tahun lagi bakalan rontok, bukankah itu sebuah pekerjaan orang bodoh? Pekerjaan orang yang nggak punya pikiran. Yang dimana, ya yang paling penting bangun dulu lah. Nanti kalau kena gempa bumi jatuh itu urusan nantilah. Bukankah itu adalah seperti seorang bodoh yang baru aja membuat sebuah keputusan? I don't want to follow that guy, and I don't want to be that guy. Itu sebabnya kalau mau jadi pemimpin, pemimpin yang sejati itu dia memperhatikan kesehatan. Yang penting itu adalah sehat terlebih dahulu dan pertumbuhan, baik itu pertumbuhan normal atau pertumbuhan pesat, keuntungan, baik keuntungan yang standar maupun keuntungan yang luar biasa, semuanya itu secondary purpose. Gitu ya. Pemimpin yang sehat bisa sakit gak? Of course. Tapi pemimpin yang sehat, dia bisa recover dari kesakitannya. Pemimpin yang sehat menciptakan stability dan sustainability. Seperti yang saya contohkan dari hidup saya yang Bapak Ibu dan teman-teman gak usah semuanya copy-paste. Apapun yang saya definisikan dengan kesehatan physical, emotional, mental, financial, intellectual, sexual, spiritual, generational, dan relational, apapun yang saya bikin menjadi definisi saya, tidak harus menjadi definisi kalian. Kalian boleh mengikuti apa yang saya definisikan, kalian bisa membuat definisi kalian sendiri. Tapi karena saya ada definisi, itu sebabnya saya bisa mengukur. Dan dengan mengukur itu, saya bisa mengetahui, am I actually healthier or not? Am I healthy or not? Actually bukan lebih sehat, tapi adalah apakah saya sehat atau tidak sehat. Dan kalau ada yang seperti kayak periksa darah, kalau ada yang borderline tidak sehat, kita menjadi tahu apa saja yang saya harus kerjakan dalam 3 bulan maupun 1 tahun ke depan ini, sehingga angka itu bisa menjadi lebih baik pada saat kita periksa 3 bulan atau 1 tahun dari sekarang. I hope this is useful for you. Well, back again with me, Jonathan Septiadi. Saya tahu teman-teman pasti tadi berpikir banyak sekali yang David sudah ngomong yang, oh man, saya harus catat. Hey, that's why ini ada di upload di Spotify, di YouTube, dimanapun tempat dimana kamu suka nonton, suka mendengarkan. So, feel free to rewind, dengar lagi kembali, catat lagi kembali. Apa kira-kira kesehatan kepemimpinan kamu yang kamu kekurangan, and make sure you live it out juga. Hey, by the way, setelah ini kita berbicara dengan seorang wellness entrepreneur dan juga investor yang saya tahu akan memberikan begitu banyak insight menarik. Tapi izinkan saya memiliki waktu 30 detik dari teman-teman semua untuk memberikan informasi dua ini. By the way, first of all, Merry Christmas buat teman-teman yang kemarin tanggal 25 baru saja menikmati sebuah hari liburan. Buat teman-teman yang merayakan Natal, selamat merayakan hari Natal juga. Dan informasi selanjutnya adalah di tanggal 8, 9, dan 10 Januari, kita akan melakukan Invest in Your Personal Growth Mentorship, di mana kamu bisa datang ke acara mentorship Maxwell kami dan invest in your own personal growth. Itu akan tempat di mana kamu bisa get to know more about leadership, get to know more about your personal growth, dan juga ketemu dengan para pemimpin lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, cek saja di kolom deskripsi di bawah ini. So by the way, sekarang langsung saja kita tanpa lama-lama lagi, because I am so excited untuk bisa ngobrol dengan seorang seasoned entrepreneur di dunia wellness. Ini nyambung banget nih, tadi kita ngomong tentang kesehatan, dan juga seorang investor yang sudah cukup lama. And the most important adalah beliau adalah teman dekat kami di Maxwell Leadership. So beliau sudah mengikuti begitu banyak perjalanan kami bersama-sama, and we want to talk more about this. So I'm here with Koroni Suprayogi. Koroni, say hi to all the friends di Maxwell Podcast. Oh, hi guys. Hi Joe. Thank you. It's an honor to be here with you. Alright, Yes. this is so exciting karena aku kenal Koko itu udah cukup lama. Dan I know that you are not just a great businessman, you're also a great leader. Dan Koko adalah orang yang sangat invested in wellness juga. So talking about kesehatan seorang pemimpin, I think you have a lot of perspective. Yeah. Bagaimana seorang pemimpin harus menjaga kesehatan mereka, terutama saat mereka mau bertumbuh dan menjadi contoh bagi orang lain. So, wanna say, share your experience, what do you have in mind, Ko? Okay, wow. Thank you so much for that. Kebetulan topik mengenai wellness ini something of one of my biggest interest ya. On top of making money. Tapi ngelihat bahwa selama 20-30 tahun terakhir melihat itu banyak orang yang seringkali bertanya. Dia katakan, Pak Roni, ini orang tuh mending fokus ke kesehatan terlebih dahulu atau mending fokus cari duit dulu. Jadi akhirnya orang-orang bilang nggak sehat dulu, karena kalau nggak sehat nanti mau punya duit terus buat apa gitu. Yeah. Tapi yang fokusnya terhadap kesehatan, yang fokus terhadap nyari duit gitu ya, dia bilang nggak, percuma kamu
mau mau sehat tapi kalau nggak punya duit terus buat apa Ya, gitu kan ya. ya. Jadi tentunya setiap orang akan memfokuskan terhadap apa yang mereka pikir benar. Terus mereka berpikir kayaknya mau fokus ke kesehatan aja juga nggak terlalu benar, mau fokus cari uang saja juga nggak terlalu benar. Terus mereka pikir mungkin jawabannya adalah balance. Dan selama mungkin 20 tahun, 30 tahun terakhir ini saya ngeliat bahwa jawabannya bahkan bukan di balance, Joe. Karena there's no such thing as balance when you try to build your life. Ya. Especially di zaman yang saat seperti ini, di mana dibutuhkan fokus melebihi daripada di tahun-tahun atau di dekade sebelumnya. Bahwa fokus itu penting banget. Jawabannya adalah apakah kita cukup dewasa nggak untuk menentukan kesehatan dan aktivitas untuk mencari uang itu. Karena seseorang yang cukup dewasa mengetahui bahwa mereka tahu kapan menjaga keseimbangan tersebut. Fokusnya bukan di balance. Fokusnya adalah di kedewasaan. Ya. Jadi pada saat kita bicara mengenai kedewasaan, artinya lagi berbicara mengenai kita ada pertumbuhan nggak? Karena kedewasaan itu nggak dibangun dalam 1-2 hari. Kedewasaan bahkan nggak dibangun cuma 1-2 minggu. Kedewasaan dibangun setiap harinya sehingga mereka bertumbuh dari tahun yang ini ke tahun yang berikutnya dan bahkan kita bisa melihat bahwa diri kita bertumbuh dari 2 tahun yang lalu menuju tahun ini. Ya. Jadi akhirnya kalau kita punya matriks atau parameter kesehatan tertentu atau matriks untuk mencari uang adalah sesuatu yang penting, nggak apa-apa, fokus. Karena kita tuh nggak bisa. Ada bilang, Pak, kalau saya udah kerjanya udah makan waktu sedemikian banyak, habis waktunya, dan sama sekali nggak punya waktu untuk berolahraga, terus I can understand all that, saya bisa pahami itu semua, tapi pertanyaan adalah, are you eating right? Ya. Karena kalau makan itu keputusan yang gampang, nggak butuh waktu 1-2 jam, makan adalah makan. Jadi kalau misalnya olahraganya nggak punya waktunya, then eating right, kamu harus punya waktunya. Ya. Yang nggak baik adalah orang menggunakan alasan bahwa aku nggak bisa olahraga, aku nggak bisa makan benar karena aku bekerja terlalu keras dan nggak punya waktunya. Jadi itu membutuhkan some sort of kedewasaan untuk mengatakan bahwa oke, nggak bisa olahraga, then I have to compensate in terms of what I eat. Demikian juga orang yang bilang bahwa aku kalau misalnya meluangkan waktu terlalu banyak buat ke seminar, kerjaan ini, harus pulangnya terlalu malam, nggak punya waktu berolahraga, maka membuat itu sebagai alasan untuk nggak bekerja all out di dalam apa yang harus mereka kerjakan. Terutama saya tuh gini, Jo, ketemu dengan beberapa dari ponakan saya yang di Singapura gitu ya, karena kan jarang ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Dan pada saat saya katakan etos kerjanya adalah dia melihat, ponakan saya melihat bagaimana saya dan istri kerja itu cukup intens. Waktu itu cukup sampai satu tahun bisa ke luar negeri berkali-kali, mampir ke Singapura, ngobrol, dan mereka melihat kesibukan kita. Dan dia mengatakan, Uncle Ronnie, kayaknya work-life balance itu is very important. Dan tentunya that triggers me, karena anak-anak zaman sekarang itu mau nyari yang balance. Kalau menurut saya, itu is a wrong, adalah fokus yang salah. Yang harus mereka fokuskan adalah pertumbuhan, personal development. Karena di zaman pada saat semua orang lagi berkompetisi mencari bisnis yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, opportunity yang baik, they cannot fokus terhadap yang namanya work-life balance. Mereka they will get eaten up, dimakan habis sama orang-orang yang lain. Akhirnya mereka akan ketinggalan dengan yang lain-lain. Karena pada saat mereka di usia yang perlu untuk berkompetisi, they have to do apa yang benar-benar melebihi daripada mengejar yang namanya work and life balance. Jadi dengan kata lain, Jo, at the end of the day kita bicara mengenai kesehatan, kita bicara mengenai mencari uang. Karena at the end of the day kita mau bicara mengenai leadership apapun, tapi kalau kita nggak dewasa dan bertumbuh di dalam kedewasaan tersebut, akhirnya kita cenderung ke satu extreme of the continuum yang mana berusaha mengatakan and justifying bahwa aku dengan mengejar kesehatan ini maka aku melakukan pertumbuhan yang terbaik dengan
mengejar kesehatan, artinya aku memberikan diriku sebuah hadiah untuk orang lain. Tapi kalau mereka cuman sehat tok, you're good looking, body shape terbaik, Iya. muscle mass terbaik, Iya. fat percentage yang terbaik. Tapi what is it that you actually give to the world? Iya. Gitu ya. Jadi kalau artinya dengan kata lain, people will see a balance. Seringkali yang dibilang work-life balance itu adalah dilihat dari orang-orang yang cukup dewasa untuk mengetahui bahwa di masa yang mana mereka perlu melakukan apa dan fokus di sana dan akhirnya berusaha compensate apa area yang mereka kurang dengan melakukan hal-hal yang mungkin sedikit lebih sulit. Seperti itu. Oh ini kita baru saja mulai tapi ada banyak banget yang aku pengen breakdown. Karena apa yang tadi Koko ngomong tuh banyak banget yang I think speak so much truth untuk orang-orang yang mendengarkan. Karena terutama teman-teman yang mendengarkan adalah para pemimpin yang juga maunya high performing. Tapi ada dua hal yang tadi aku tangkap kok ya, aku pengen actually talk a bit more about that. Yang pertama adalah the dilemma antara mana nih jaga kesehatan dulu, tapi mungkin pekerjaan jadi kayak udahlah lebih santai, mungkin jadi kayak harus jaga kesehatan, harus nge-gym, sedangkan nge-gym jaga kesehatan itu takes time, takes energy dan seterusnya. Dan yang kedua adalah dilema balance. Karena saya setuju banget, aku setuju banget pas kita ngomong tentang balance, aku lupa aku dengar dari mana, ada yang pernah bilang gini, segala hal di dunia ini yang balance adalah sesuatu yang bentuknya statis. Sama seperti kita menaruh sebuah timbangan, di kanan dan kiri harus beratnya sama untuk bisa menyampaikan keseimbangan, equilibrium. Tapi hal tersebut pasti statis. Dan segala hal yang statis di dunia ini adalah hal yang mati. So there is no such thing as a life balance. Karena a life balance means you're dead. I forgot dengar dari mana, tapi itu bagus banget. Terutama kita sebagai pemimpin, tidak ada yang namanya life balance, tapi ada yang namanya life integration. Bagaimana mengintegrasikan kesehatan dalam kehidupan kepemimpinan kita, keluarga, dan seterusnya. Tapi di posisi yang sama, mungkin akan banyak orang yang mendengarkan ini akan menjadi sedikit bingung bagaimana mengintegrasikan hal tersebut. Oh, apakah artinya itu bagaimana saya menjaga kesehatan tersebut? Bagaimana kalau saya boleh gabungin 2 poin tadi, bagaimana cara kita benar-benar mengintegrasikan sebuah kehidupan sehat sebagai seorang pemimpin? Karena contohnya mungkin begini kok, buat teman-teman yang dengar mungkin generasi yang lebih muda gitu ya. Ya saya nggak ada waktu olahraga, tapi mereka bisa ngantri matcha sejam setengah. Padahal kalau dipikir-pikir kita lari cuma perlu setengah jam gitu kan. Kalau pace-nya pace 7, 8 gitu mungkin yang tahu, itu dapat 3 kilo, 4 kilo. Tapi kalau mereka yang nge-gym 45 menit cukup lebih dari cukup. Seminggu sekali mereka mungkin bilang, aduh tapi nanggung banget. Tapi kan it's better seminggu sekali dibanding enggak sama sekali kan. So how do you integrate sebuah kehidupan sehat saat kita mau thriving sebagai seorang pemimpin? Apakah mungkin orang juga ada pengalaman or any insights yang bisa dibagikan? Yeah. That's a very good question karena a lot of people are struggling dengan itu. Tapi kita terlebih dahulu sebelum bicara mengenai bagaimana caranya, kita perlu melihat dulu bahwa ini nih 2-3 tahun terakhir, am I getting healthier apa enggak gitu ya. Karena kalau misalnya mereka sudah jelas bahwa 2-3 tahun terakhir ini aku kalau tidur itu setiap kali bangun terasa lebih capek daripada kalau tahun-tahun sebelumnya. Tidur menjadi semakin sulit, berat badan menjadi bertambah, lingkar perut tambah gemuk. Jadi kalau 2-3 tahun itu seperti itu dan mereka nggak mengambil keputusan untuk berubah, maka kita tahu bahwa 2-3 tahun ke depan it's just gonna get worse gitu. Jadi artinya adalah harus ada satu titik yang mana kita self evaluasi nih, matriks kesehatan kita ada dan bertambah baik atau bertambah buruk. Karena kalau orang melihat bahwa matriksku nggak ada perubahan kok, aku masih oke-oke aja, dan di leverage untuk berubah sama sekali nggak ada gitu ya. Jadi dengan kata lain kita secara khusus berbicara kepada teman-teman semua di sini yang mana matriks kesehatannya selama 2-3 tahun terakhir ini bertambah buruk gitu ya. Nah, sekarang how to-nya. How to-nya adalah banyak orang itu mungkin nanti akan dibicarakan dalam topik yang berbeda mengenai New Year resolution gitu ya. Mereka berkeinginan mengambil sebuah resolusi bahwa aku akan menjadi seperti ini, menjadi lebih sehat, mau olahraga 30 menit setiap 3 kali seminggu misalnya. Resolusi adalah sebuah keinginan menyatakan bahwa aku kepingin menjadi seperti ini. Tapi kalau itu bukan menjadi sebuah identitas mereka, dan biasanya kita sama-sama tahu nih, kebanyakan a New Year resolution itu dalam waktu 1 minggu pertama mati semuanya. Right. Tapi if you can build identity into a healthier yourself, identitas beda. Identitas begitu kita merasa gemuk, kita merasa bahwa ini nggak sesuai dengan identitas. Aku nggak nyaman. Aku nggak nyaman being unhealthy.
Mungkin aku bisa nyaman untuk makan dan makan makanan yang tidak sehat. Ya. Makan croissant tersebut, makan yang manis tersebut, aku bisa menikmati itu semua. Tapi aku bisa nggak nyaman dengan being unhealthy, yang mana tidurnya jadi lebih nggak bagus, perutnya menjadi gede. Jadi begitu itu nabrak dengan my identity, maka my action udah jelas bahwa Ya. aku akan melakukan hal-hal yang aku harus lakukan. Jadi kebanyakan orang yang mengenai identitasnya belum berubah, terus mereka berusaha mengejar kesehatan tersebut, makanya kenapa kebanyakan mereka gagal. Jadi work more on yourself lebih daripada on what you have to do. Right. Jadi tapi ini masalahnya adalah di dalam kepemimpinan, di dalam personal development. Ya. Itu berbicara mengenai kejar apa yang merupakan aktivitas, bukannya salah, tapi unless the identity shifted, aktivitasnya nggak bisa bertahan lama. Right. Oh, that's good. I love it. Pas Koko bilang bahwa it's about identity. Bukan cuma soal behavior atau action doang kan. Karena akhirnya itulah yang membuat orang-orang meskipun mereka liburan pun masih tetap cari gym. Atau misalkan mereka liburan tetap carinya at least eat healthy. Ya, atau at least 10,000 steps at minimum. 10,000 steps, exactly kan. Ke Yes. Disneyland disuruh ngantri, yaudah orang ngantri, kita jalan dulu Ya. muter gitu kan. Tapi this is interesting karena by the way saya jadi sedikit kekonfrontasi gitu kok. Saya kayak ini ya, dipikir-pikir kayak kehidupan saya tahun ini kok kayak tidur makin kurang, bangun tidur makin susah. Jadi resolusi saya tahun ini mau tidur lebih banyak kali ya. But this is good. I love it karena it's about identity, forming sebuah identitas bahwa kita adalah seorang pemimpin yang sehat. Mungkin ada tips kok bagaimana cara seorang pemimpin bisa belajar mulai mengintegrasikan hal tersebut menjadi identitas mereka. Oke. Seringkali membangun identitas itu nggak mudah karena seseorang nggak memiliki role model. Oke. Gitu. Jadi modeling itu adalah salah satu cara yang mungkin paling mudah, paling sederhana. I'm not saying bahwa it's gonna be very easy, terutama orang yang mungkin kalau misalnya di rumah mereka yang namanya makan sehat, yang namanya olahraga, yang namanya suami, istri atau orang tua itu nggak memiliki identitas sebagai seseorang yang hidup yang lebih sehat, gitu nggak gampang. Jadi pada akhirnya harus mencari role model yang mana mereka bisa ngeliat, oke, caranya adalah memperhatikan model yang mereka bisa look up to, gitu ya. Jadi setelah itu mencari leverage. Leverage itu adalah apa hal-hal yang bisa membuat aku itu melakukan apa yang aku nggak sukai. Karena prinsip manusia itu otaknya kan sederhana. Behavior kita is driven by pain And atau pleasure. Yeah. Jadi kita menghindari hal-hal yang membuat kita sengsara, tapi gravitate towards hal-hal yang membuat kita nikmat. Nggak olahraga itu adalah nikmat. Yeah. Makan atau matcha yang katanya sehat tapi bergula itu adalah nikmat, gitu ya. Terus makan yang tepungnya banyak atau pasta itu adalah nikmat. Jadi ini adalah yang namanya susah untuk dipatahkan. Karena pada saat mereka melihat ini sebuah nikmat, menghentikan itu semua adalah pain buat mereka. Jadi pada saat menghentikan makan pasta yang nikmat, mulai berolahraga itu adalah sengsara, nggak enak. Menghentikan yang manis adalah nggak enak. Jadi tiba-tiba behavior kita jadi konflik. Aku mau menjadi sesuatu, mendapatkan kesehatan, tapi membangun identitas yang baru, tapi yang ada adalah kok banyak pain-nya. Ini yang jadi masalah. Jadi yang pertama begitu kita tahu role model yang kita hargai, kalau kita bisa ada mentor, maka mentor itu akan membantu kita untuk bisa mengarahkan kita setiap kali kita itu melenceng gitu ya. Jadi membangun identitas bisa takes a while atau bisa keputusannya hari ini juga decide gitu bahwa aku mau menjadi seperti. Nah, jadi ngatain identitas kita akan semakin terbangun kalau kita membangun meja itu paling kuat kalau kakinya 1, 2, 3 atau 4. 4 pastinya ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa menemukan 4 kaki tersebut yang mendukung kekuatan identitas kita, maka itu akan membuat identitasnya akan terpatri. Karena ada orang yang berusaha membangun identitas, ada role model, terus sementara saja terus berubah lagi gitu. Jadi kalau identitas ini misalnya nih, salah satunya adalah kita mengatakan bahwa kaki yang pertama nih, misalnya kaki pertama berbicara mengenai adalah sebuah keinginan yang besar sekali. Jadi saya tuh melihat bagaimana ada anak-anak dari klien saya, dari leaders yang saya pimpin, itu anaknya gemuk,
dan nggak mau sama sekali untuk berubah. Tapi ada leverage terbesar dalam kehidupan mereka yang teenager adalah mereka mulai malu terhadap teman-teman mereka. Jadi mereka mulai melihat bahwa lawan jenis itu, melihat dirinya yang gemuk itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Yeah. Big leverage sehingga dia anaknya mulai berubah. Yeah. Tapi anak ini bisa berubah kenapa? Mencari role model. Anaknya melihat mamanya makannya udah sehat, ngomongnya sehat sehingga buat dia lebih mudah. Jadi satu leverage ternyata bisa membuat anak berubah. Tapi apakah itu bisa apakah bisa berjangka cukup panjang apa enggak? Apakah dia membangun identitas tersebut hanya sekedar untuk impressing cewek atau menjadi identitas dengan yang 4 kaki tersebut? Yeah. Maka dia mau nggak mau harus membangun habits. Right. Jadi bukannya goal nggak penting, goal sangat penting sekali. Tapi apa yang bisa seringkali yang membuat orang jatuh itu adalah ketidakmampuan mengubahkan kebiasaan mereka. Goalnya boleh besar, keinginannya boleh banyak, keharusannya mungkin bisa kayak penting banget dan harus, tapi unless the habit change, nothing change. Right. Gitu ya. Jadi habit itu kayak gimana sih? Habit itu adalah kayak default action. Saya ini berkali-kali kalau misalnya udah kebiasaan keluar dari kompleks rumah, belok kiri, masuk tol, ya udah setiap hari kayak gitu. Yeah. Sampai suatu saat harus ke tempat yang lain, harus berbeda. Tapi karena kebiasaan tetap aja instantly tanpa mikir. Habit itu kayak gitu sampai. Yeah. Jadi tentunya ada juga kaki-kaki yang lain gitu ya. Setiap orang mungkin akan sedikit berbeda-beda di dalam membangun 4 kaki tersebut, mengukuhkan dirinya sebagai sebuah identity yang seperti apa. Jadi mungkin nih salah satu yang ketiga yang saya bisa pikir adalah pada saat other people mulai reaffirming who you are. Right. Wow Joe, gila kalau lo sehat banget, luar biasa. Dan itu kalau misalnya sesuatu yang memang you've been building, tiba-tiba dapat affirmation bukan dari 1 orang, bukan dari 2 orang, tapi tiba-tiba everybody saying, Joe, you are so amazing karena begini. Dulunya kamu nggak kayak gini kan. That's right. Wah, say big change, then that becomes your third leg. Gitu ya. Dan again, setiap orang tuh bisa beda-beda kaki-kakinya, tapi paling nggak mengetahui bahwa those positive reinforcement, those leverage yang sampai sakit banget dirinya bahwa aku harus berubah, ada habitnya yang mengukuhkan dan hal seperti itu menurut aku yang bisa membantu seseorang mengukuhkan identitas sehatnya yang benar. Yeah. Ada sebuah validation terhadap pertumbuhan yang terjadi kan sebenarnya kan. Maybe last question kok, ini sedikit lompat tentang growth, apalagi kita mulai masuk ke akhir tahun di mana orang akan mulai mempersiapkan what is my new year resolution. Tapi whenever we talk about growth, dan kita sambungin tadi tentang membangun identitas, aku kenal Kokoh bahwa back then Kokoh bukanlah orang yang mau bertumbuh secara intentional. Mungkin kalau ngomongin FOMO karena istri gitu ya, diajak ikutan Max Leadership Certified Team. Tapi apa sih langkah yang waktu itu Kokoh ambil sehingga ada sebuah perubahan identitas mungkin dari seorang yang kayak udah maunya kerja, invest, being entrepreneur, menjadi seorang pemimpin yang mau invest in your own personal growth. What changes? Apa yang akhirnya merubah identitas tersebut? I guess pada saat dulu itu, I graduate double degree di university di Melbourne, and I thought I'm smart, and I thought I knew everything. Dan karena waktu itu suka baca jadi very knowledgeable about a lot of things. Kerjanya kok kebetulan di perusahaan yang cukup ternama seperti JP Morgan, seperti PricewaterhouseCoopers. Jadi semakin membangun identitas yang salah bahwa I'm smart, I can do anything gitu ya. Ada validation tersebut ya. Sampai satu titik mungkin Tuhan izinkan untuk merobohkan identitas yang salah tersebut dengan mengalami sebuah kejadian yang namanya bisnis, kerjaan hilang, bisnisnya bangkrut, nggak punya duit, sehingga sampai satu titik mengatakan Tuhan udah angkat tangan nih, Tuhan aku nyerah gitu ya. Dan di titik tersebut mengetahui bahwa masih belum kepikiran tuh mau membaca membaca buku bisnis, datengin seminar, mencari mentor, masih belum kepikiran tuh. Tapi opportunity-nya kebetulan adalah
waktu istri melihat ada iklan di koran. Ini zamannya masih ada koran, Oh, Jo. It's wow. like 30 years ago gitu ya. Bagi nggak tahu koran, nanti coba cek di Google apa itu koran. Jadi koran tersebut ada iklan mengatakan bahwa ada 2 hours free seminar, yang penting punya kartu kredit gold atau apa gitu, yang penting nanti seminarnya gratis. Yaitu ke-trigger seperti itu, istri saya mengatakan, "Oh, kita tunggu aja," gitu. Tapi 2 hours yang mana menyempatkan diri untuk hadir datang, tiba-tiba saya mengetahui bahwa gila ya, I'm missing so much. Jadi artinya adalah aku tuh kehilangan kesempatan untuk menjadi jauh lebih besar, mendapatkan jauh lebih banyak, bisa memberikan jauh lebih banyak lagi kepada keluarga, kepada orang lain, hanya karena nggak bertumbuh. That 2 hour session melihat bahwa gila, ternyata begitu dunia bertumbuh dengan begitu berubah, bertumbuh dengan begitu cepat, dan kalau seseorang nggak memiliki keinginan untuk bertumbuh, waktu itu kepinginnya cuma bertumbuh dalam hal keuangan waktu itu ya, kepengen dapat duit dan duit gitu. Tapi akhirnya mengetahui bahwa enggak, bertumbuh itu dalam banyak hal sih. Jadi apakah bertumbuh dalam kesehatan, dalam hal kemampuan berkomunikasi, dalam hal relationship, dalam hal hubungan dengan anak, dalam hal banyak banget yang perlu ditumbuhkan. Jadi itu sih Jo, mengetahui bahwa ternyata wow, ini I'm so stupid kalau berpikir bahwa dengan in the absence of personal development plan. Jadi kalau aku tuh begitu bodoh sekali kalau nggak memiliki yang namanya sebuah rencana untuk bertumbuh. Mengetahui bahwa kapasitasnya ada, tapi nggak dibuat untuk bertumbuh. Kayak gitu ya. Jadi itu sih. Jadi mungkin 2 hal, bahwa diizinkan untuk jatuh, dan diizinkan untuk melihat bahwa oh wow, terbuka matanya bahwa iya, ini there's so much yang kita have to do, can do, dan tapi at the end of the day ngelihat bahwa keluarga itu, anak-anak yang masih kecil itu juga melihat bahwa the best thing that we can give them itu seringkali bukan mengenai uang yang kita wariskan pada mereka, tapi seringkali bahwa mereka ngelihat orang tuanya seperti apa yang membuat mereka berpikir bahwa oke, aku mau melihat orang tuaku sebagai salah satu ya role model yang bisa mereka pilih. Jadi satu kaki buat dalam kehidupan mereka. Yeah. Well, Koroni, here's 3 things what I learned from you today. Pertama adalah don't focus on the life balance, yang seringkali orang bilang work-life balance. Sebagai seorang pemimpin, kita harusnya mencari bagaimana bisa mengintegrasikan hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. It's not about just leading atau being healthy, tapi it's leading and being healthy. So itu hal yang pertama mungkin buat semua teman-teman juga yang mendengarkan, how are you integrating your life right now? Bagaimana kau bisa mengintegrasikan makan sehat dulu. Kalau misalkan nggak harus langsung olahraga, mungkin waktu susah, hey, eat healthy. Daripada minum itu kopi pakai susu, pakai gula yang segala macam kurang sehat, why don't you try Americano? Rasanya enak kok setelah diminum selama berminggu-minggu gitu ya. Tapi yang kedua juga adalah gimana caranya kita bisa mulai merubah identitas kita. Melihat kita sebagai seorang pemimpin yang sehat. Because that comes with a decision. Sebuah keputusan bahwa kamu adalah orang seperti itu. Kalau kita tidak pernah bisa merubah identitas kita, then we can never ultimately menjadi orang seperti itu. Tapi yang ketiga, yang mungkin kita semua tidak harapkan adalah jangan sampai kita harus jatuh dulu baru belajar. Tapi kenapa kita nggak terus membuka diri kita untuk belajar sesuatu yang baru. Find a mentor, seperti tadi Koroni bilang juga, cari sebuah lingkungan baru, cari sebuah hal yang bisa menambah ilmu kita. Dan itulah bagaimana caranya pada akhirnya the growth that we are going to endure, to express, dan to akhirnya kita hidupi menjadi sebuah pertumbuhan yang akhirnya orang-orang di sekitar kita bisa lihat juga. So teman-teman semua, this is Koroni, thank you so much Ko for sharing dengan semua teman-teman yang mendengarkan. Dan for all of you, as you enter sebuah akhir tahun, kita bentar lagi bakal masuk ke tahun yang baru, apa kira-kira yang menjadi bukan hanya sekedar resolusi, tapi keputusan yang merubah identitas kamu di tahun yang baru ini. So think about that, dan jangan sampai episode ini hanya menjadi sekedar inspirasi saja, tapi cari apa sebuah langkah konkret yang benar-benar bisa kamu praktekkan. Hey, this is Max Leadership Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut,
go check the link below. But if you want to know about us, kita adalah sebuah transformation leadership company di mana kita percaya pada sebuah Indonesia emas di 2045. Kita mau menjadi bagian dari cita 30 juta pemimpin dengan melahirkan 30.000 pemimpin, di mana satu pemimpin menjadi bagian dari cerita satu pemimpin selama 50 minggu, selama 20 tahun. Dan itulah di mana kita sama-sama melihat Indonesia yang lebih baik. Nama saya Jonathan Septiadi, sampai ketemu di episode berikutnya.